kita datang ke rumah sakit itu adalah untuk mengunjungi orang sakit, ya, maka fokusnya adalah pada yang sakit. Salam inspirasi. Saya Mulyadi, penyelenggara Dimas Katolik kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Hari ini sungguh mendapat kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bersama dengan Juarto, dan saat ini kita berada di Rumah Sakit Pantir ini Alasan, akan mengulik beberapa hal yang berhubungan dengan pendampingan dan pelayanan orang sakit di rumah sakit. Pak Juarto menurut saya mempunyai kompetensi yang sungguh luar biasa terkait dengan pendampingan dan pelayanan bagi orang sakit. Dan mungkin nanti Pak Juarto bisa menyampaikan pengalaman, tapi juga pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan pasosmed, ya. Dan mungkin juga ada hal yang perlu dilakukan ketika kita ingin akan atau sudah terlibat dalam pendampingan dan pelayanan orang sakit. Mari kita berbincang-bincang dengan Pak Juarto. Juarto, terima kasih berkenan hadir dan memberikan informasi, pengetahuan, dan mungkin juga menyampaikan pengalaman. Bisa memulai dari apa itu yang disebut dengan pasosmed? Silakan Pak Juarto. Baik, Pak Ismulyadi. Pertama-tama tentu saya berterima kasih bahwa saya boleh hadir dalam forum yang istimewa ini, gitu kan. Dan diizinkan untuk sedikit sharing tentang pengalaman kami di dalam melayani orang sakit di rumah sakit. Tadi Pak Ismulyadi menanyakan saya tentang pasosmed, gitu kan. Mungkin baik kalau saya sedikit menjelaskan tentang apa itu pasosmed. Jadi pasosmed adalah singkatan dari Pastoral Sosiomedik, sebuah unit pelayanan di rumah sakit, khususnya di rumah sakit di lingkungan Yayasan Pantir AP, yang mendapatkan tugas khusus untuk memberikan pelayanan berkaitan dengan pendampingan pasien, terutama dalam aspek psiko dan spiritualnya. Jadi pastoral, gitu kan. Tentu Pak Is paham tentang mengapa dipakai kata pastoral, gitu kan. Jadi dipakai kata pastoral itu kan berangkat dari pastor, artinya gembala. Artinya tiap orang yang melaksanakan tugas kegembalaan, gembala itu ya memelihara, merawat, menjamin kehidupan, Menjaga termasuk menjaga. Itu adalah pelayanan pastoral. Memang sekarang itu sering disederhanakan hanya untuk pelayanan rohani, gitu ya. Jadi padahal sekali lagi pelayanan kegembalaan itu adalah pelayanan yang ya holistik sebenarnya. Itu Pak Ismulyadi tentang pelayanan pasosmed di rumah sakit. Pak Juarto, pengetahuan saya sudah sekian puluh tahun gitu ya, di dunia pasosmed. 10 tahun. Dan waktu yang singkat, dan tentu punya banyak hal yang bisa disaringkan. Kemudian kalau tujuan dan maksud dan tujuan ada pasosmed itu sendiri apa? Iya, saya di rumah sakit kalau sepanjang di rumah sakit sekitar 27 tahun gitu kan. Tetapi di pelayanan pastoral yang terus menerus sekitar 10 tahun, lalu karena saya pernah terpotong-potong ya mungkin secara kumulatif sekitar 15 tahun saya melayani pelayanan pastoral gitu kan. Lalu tujuannya apa gitu kan? Apa tujuan pelayanan pastoral atau pasosmed pada umumnya? Intinya adalah untuk memberikan
peneguhan, mensupport pasien, itu kan, supaya bisa menerima, bisa menjalani perawatan dengan baik, lalu sakitnya, gitu kan, dengan keterbukaan, ya. Terutama yang ditekankan adalah bagaimana memberikan pendampingan, ya, bagaimana mereka sungguh dalam pikiran dan jiwanya itu sungguh bisa menerima ini sebagai suatu fakta yang harus diterima, ya. Nah, ini menjadi bagian dari apa yang sering disebut dengan pelayanan holistik. Jadi pelayanan Pasosmed ini adalah mendukung sebuah pelayanan holistik. Pelayanan holistik adalah pelayanan yang menyeluruh, menyeluruh bagi pasien itu, gitu kan. Jadi meliputi body, mind, and spirit. Jadi tidak hanya badan, tetapi juga roh, pikiran dan jiwanya. Itu tujuannya ke sana. Lalu apakah juga menyinggung tentang sosionya itu ya? Ya. Sosionya. Jadi pastor sosio medik gitu. Ya. Ada unsur pastoralnya, jadi penggembalaan, menjaga, merawat dan seterusnya. Kemudian ada unsur sosionya. Nah, sosio itu kan menarik gitu. Ya. Karena sosio itu kan kalau bayangan saya sosio itu kemudian di luar diri pasiennya. Ya. Apakah juga ini terkait dengan keluarganya atau apakah itu juga perlu pendampingan? Ya. Jadi betul, kalau manusianya sendiri terdiri dari body, mind, and spirit, tetapi dia hidup dalam konteks sosial, ya, maka itu juga menjadi perhatian. Konteks sosial itu apa? Konteks sosial itu bisa keluarganya, bisa tempat kerja, dan persoalan-persoalan itulah yang dihadapi oleh pasien, gitu kan? Maka itu juga menjadi perhatian kita. Dapat terjadi bahwa orang sakit karena ada masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan keluarganya, ditinggal suaminya, anaknya sakit berkepanjangan atau suaminya sakit berkepanjangan, itu justru menjadi sakit. Karena tidak jarang terjadi ketika ada salah satu anggota keluarga yang sakit berkepanjangan, akhirnya yang jatuh lebih dulu justru yang merawat, gitu kan. Maka lalu aspek sosial ini juga menjadi perhatian kita. Maka lalu pendampingan juga terhadap keluarganya. Salah satu anggota keluarga sakit itu menjadi dalam tanda kutip itu perhatian bersama. Iya. Artinya lalu perhatian keluarga. Maka kemudian peran Pasosmed menjadi lebih konkret lagi karena selain mendampingi orang yang sakit, tetapi juga menyertai, membantu mungkin keluarga yang sedang mengalami itu ya. Kalau terkait dengan medikalnya sendiri, lalu mensinkronkan antara pastoralnya, kemudian sosionya, kemudian medikalnya. Medikal, pengetahuan saya itu mungkin sangat sederhana ya. Ya. Itu medikal kan yang terkait dengan tindakan-tindakan medis dan itu kan oleh seterusnya begitu Pak Juwadi. Iya Pak, betul. Jadi sekali lagi yang harus kita pahami adalah tadi pemikiran dasarnya adalah manusia yang sakit itu perlu pendekatan yang holistik, gitu kan. Maka kaitannya dengan medis apa? Ya kita bekerja sama dengan tenaga medis, gitu kan. Yang harus sungguh dihindari adalah ini bahaya ya. Bahayanya adalah begini, orang semakin terspesialisasi itu, orang hanya mikirkan saja, oh saya hanya urusan medis saja, itu urusan saya urusan medis. Yang lain mungkin psikis, yang lain mungkin urusan rohani, gitu kan. Lalu jalan sendiri-sendiri, gitu kan. Nah, sekarang yang melalui pendekatan holistik ini, bagaimana orang-orang yang spesialis di bidangnya itu lalu berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama, sehingga lalu mencapai tujuan untuk membantu pasien mendapatkan kesembuhan. Artinya begini, seorang dokter, saya kira dia juga perlu sungguh sangat memahami aspek-aspek yang lain, meskipun sekali lagi spesialnya adalah di bidang. Jadi seorang psikiater atau seorang psikolog misalnya aja, ya pasti di bidangnya itu, tetapi dia juga mesti mengerti kaitannya dengan
bidang yang lain. Sekali lagi yang kata kuncinya adalah kolaborasi lalu sinergi untuk melayani. Ya. Itu Pak. Ya. Jadi menarik ya. Jadi rumusan Pak Sosmed kemudian bisa dijabarkan sedemikian rupa, lalu perwujudannya itu melalui berbagai pendampingan. Ya. Wilayah spiritualnya juga didampingi, keluarganya, secara sosiologisnya, kemudian secara medikalnya. Ya. Nah itu kan tentang tujuan dari Pak Sosmed begitu ya Pak. Kemudian mengapa itu ya? Mengapa penting begitu Pak Sosmed dalam pada orang sakit? Ya sekali lagi mengapa penting karena tadi pendekatan karena manusia itu adalah manusia yang holistik gitu kan, maka lalu Pak Sosmed mencoba membantu dalam bidang-bidangnya itu dalam penggembalaannya tadi, terutama memang spesialisasinya tentu dalam bidang spirit ya toh, mind and spiritnya gitu kan, mind and spiritnya gitu kan, itu spesialisasinya. Meskipun tadi saya katakan bahwa kalau fungsi pastoral kegembalaan itu mesti juga memperhatikan secara menyeluruh gitu kan. Nah, pentingnya spirit di dalam pendekatan menyembuhkan orang sakit ini sebenarnya juga sudah sejak dulu gitu kan. Salah satu filsuf Stoa yang terkenal misalnya Cicero mengatakan penyakit pikiran itu lebih berbahaya daripada penyakit badan gitu kan. Jadi kalau pikirannya sakit, lalu itu bisa mengikuti badannya sakit gitu kan. Lebih lagi seorang ahli kedokteran Cina gitu, si Wang Ge gitu, ahli kedokteran modern, dia cuma mengatakan bahwa sembuhkanlah dulu jiwanya gitu kan, sembuh jiwanya, kemudian sembuh pikirannya, lalu sembuh badan itu mengikuti gitu kan. Jadi jiwanya dulu sembuhkan, atau pikirannya lalu badannya. Jadi, sekali lagi aspek spirit and mind itu penting di dalam proses penyembuhan secara holistik. Itu saya kira Pak. Ya. Jadi saya menjadi lebih semakin tahu gitu kan. Ya. Semua itu disembuhkan. Ya. Semakin juga ditegaskan bahwa kesehatan mental itu sangat mempengaruhi kesehatan badan. Yes. Kesehatan mental itu sangat mempengaruhi kesehatan badan. Mungkin orangnya sehat, tetapi kemudian karena mentalnya merasa sakit, sakit, lalu itu mempengaruhi. Itu mungkin juga hal yang lain yang terkait dengan badannya. Kalau sudah tahu seperti ini, kurang lebih Pak Sosmed seperti itu. Lalu kira-kira kalau misalnya ada orang yang atau kita itu mau atau ingin melayani atau mendampingi orang yang sedang sakit atau mungkin bergabung dalam katakanlah tim Pak Sosmed itu, kira-kira apa Pak Ju yang bisa katakanlah langkahnya, hal yang perlu diperhatikan dan seterusnya. Ya, jadi memperhatikan orang yang sakit itu kan akan menjadi tugas semua orang gitu kan. Artinya begini, sebagai komunitas di dalam keluarga pasti kita akan mengalami salah satu keluarga kita sakit. Dalam komunitas lingkungan di RW ada anggota lingkungan atau anggota warga yang sakit. Dalam konteks sebagai makhluk sosial pasti kita perlu memperhatikan gitu kan. Nah, di dalam konteks memperhatikan orang sakit itu, khususnya kalau kita misalnya menengok orang sakit di rumah sakit, itu memang perlu ada beberapa hal yang sungguh diperhatikan, baik soal hal teknis maupun soal-soal yang lebih prinsipil. Itu Pak Ismulyadi. Misalnya, teknis dan yang prinsipil apa? Kadang-kadang saya dari rumah misalnya, saya ingin menjadi orang sakit, udah semangat itu. Saking semangatnya, ketika bertemu dengan orang yang sedang sakit, aku langsung saja, sakitmu itu apa? Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan Pak Is ini prinsip tadi. Tampaknya sederhana tapi prinsip ya. Itu prinsip gitu kan. Jadi itu prinsip sebagai sesuatu yang harus dihindari kalau kita mengunjungi orang sakit. Yang harus dihindari ya. Yang harus dihindari. Jangan sekali-kali kalau kita mengunjungi orang sakit lalu kita bertanya sakit apa. Ya. Kalau rumusan yang lain apa Pak Ju?
Ya bisa mungkin menggantikan itu gitu. menggantikan itu mungkin kita bisa menanyakan apa yang dirasakan, bagaimana perasaannya saat ini, itu akan lebih umum gitu kan. Karena kalau kita bertanya tentang penyakitnya apa, itu sekali lagi itu menyangkut suatu hal yang sangat privasi gitu kan, sangat pribadi, dan itu kalau sampai nanti itu menjadi sesuatu konsumsi publik yang tidak dikehendaki, itu bisa berefek hukum, bisa berakibat hukum. Jadi misalnya saya mengunjungi Pak Is gitu kan, lalu Pak Is tanya apa, tahu, lalu tanya sakit apa gitu kan, sakit jantung gitu kan, ya pasien mungkin menjawab dengan berat juga misalnya aja. Lalu saya keluar, saya cerita, wah Pak Is itu sakit jantung gitu kan. Lalu itu dengar sama pimpinannya gitu. Kalau misalnya Pak Is seorang pegawai swasta misalnya aja, lalu wah itu sakit jantung, berarti yang tadi mau dipromosi lalu nggak jadi, malah mungkin didemosi misalnya aja. Lalu kalau diselidik tahu, nah, itu bisa efek hukumnya bisa sampai situ gitu. Itu baru yang sederhana gitu kan. Sekali lagi itu sesuatu yang sangat privasi. Itu baru sakit itu gitu. Mungkin ada sakit-sakit yang lebih, misalnya sakit misalnya, kan itu bukan sesuatu yang layak untuk ditanyakan, dan itu bukan kompetensi kita untuk tanya-tanya soal seperti itu. Jadi itu ya prinsip ya. Jadi jangan tanya soal penyakit. Lalu yang kedua yang perlu dihindari adalah kita datang ke rumah sakit itu adalah untuk mengunjungi orang sakit, yaitu maka fokusnya adalah pada yang sakit. Maka yang harus dihindari adalah jangan fokus pada diri sendiri. Jadi fokus pada diri sendiri itu artinya kalau kita mengunjungi orang sakit lalu kita hanya setelah kita mendengar pasien sakit begitu lalu saya tahu, oh iya saya juga pernah sakit seperti itu, dulu saya perawat di sini, oh saya dulu dokternya ini, saya begini, saya begitu, saya dirawat di Australia, saya begini, itu artinya dia pamer, dia ngomong tentang dirinya, gitu kan. Sekali lagi itu yang harus dihindari. Fokus kita adalah pasien, itu ya. Jadi berdua hal yang harus dihindari. Lalu yang ketiga yang harus dihindari juga adalah memaksa orang pasien untuk berbicara. Jadi kan kalau pasien sedang ya sakit, kesakitan, lalu sedang malas bicara, begitu lalu kita datang, lalu kita udah ceritalah, nanti saya bantu, coba masalahmu apa, gitu kan? Masalahmu apa? Saya itu sudah berpengalaman untuk membantu orang sakit, ceritalah, kita kan saudara, macam-macam. Juga tidak boleh memaksa orang. Kaitannya dengan itu adalah terus-menerus bicara, gitu kan? Nah, itu juga yang harus dihindari, gitu kan? Nah itu kan memaksa orang bicara, juga terlalu banyak bicara. Apalagi membicarakan tentang dirinya sendiri. Apalagi membicarakan tentang dirinya sendiri, gitu kan? Orang bisa muak juga, gitu kan? Lalu juga ini penting ya tentang doa, gitu kan, tentang doa gitu kan, doa itu memang penting gitu kan, tetapi juga harus dihindari adalah jangan memaksakan doa gitu kan. Jadi jangan setiap kunjungan lalu mesti berdoa gitu kan, berikanlah sesuai apa yang dibutuhkan gitu kan. Jadi sekali lagi kunci pertama adalah fokus pada pasien. Maka kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh pasien gitu kan. Bisa terjadi bahwa pasien itu sedang dalam tahap penolakan, ya toh, sedang menolak situasinya, sedang marah pada lingkungan, pada situasinya, juga kepada Tuhan, gitu kan. Kalau dia sedang protes pada Tuhan, lalu kalau tiba-tiba kita berdoa, gitu kan, ayo kita berdoa, datang lalu berdoa berapi-api, begitu kan, nah itu tidak akan membantu, gitu kan. Apalagi juga berkhotbah itu juga harus dihindari. Dan kaitannya itu khotbah lalu berdoa. Gitu. Sekali lagi adalah kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Maka fokus pada pasien itu menjadi sesuatu yang prinsip. Begitu Pak. Kadang sesuatu yang tampaknya itu baik, ya, tapi belum tentu bisa diterima oleh pasien, gitu ya. Ya. Bercerita lalu berdoa dan itu kan namanya sesuatu yang baik, ya, belum tentu bisa diterima
oleh pasien. Ya. Kalau sejauh pengalaman Pak Ju sendiri, Ya. selama kurang lebih 10-15 tahun berkecimpung dalam dunia pastoral sosial medikal. Ya, ya. Ini ada pengalaman-pengalaman menarik yang kemudian bisa menjadi inspirasi bagi kita.